Anas itu kan sempat bilang apa? Keluar yuk. Yuk. Keluar. Aku mau keluar sih. Baru jam segini, Be. Ayo. Ayo yuk. Apa? Why? Jadi sana pemainnya dan masih itu nggak mengatakan apapun, wah, sampai akhirnya ketika suasana merasa dan pada saat itu masih yang merasa udah cukup cemas sama kondisi istrinya, akhirnya bilang, ayo udah nelfon Pak Yono, ya nenek tinggal sama mama dulu aja ya, minimal sampai dari bayi lagi. Ayo keluar yuk. Kita sama-sama dari kontrakan. Ayo sih. Di dekat sini aja. Tapi aneh bahwa ini malah merasa sebaliknya. Ayo. Ih, ada yang lewat anjay. Mau lihat titip dong. Pegang maksudnya. Gemes. Ih, gemes kok. Berkali-kali meminta maaf sama suami dan mama Ina juga dilanjutkan dengan mereka berempat berdiskusi lah itu di ruang tengah. Mas Nizar dan mama Ina pun menceritakan lah semuanya yang dialami sama anak ke Pak Yono. Sedangkan ya udah anak cuma denger aja diam, dan tetap masih ada rasa sedih yang ganjal gitu. Sudah menjelaskan proses tersebut. Ada sedih pada saat itu. Kok berubah? Tadi kecil loh. Kok langsung itu keras? Kenapa? Tipis. Kamu apa? Hello, welcome home. Asing atau lebih tepatnya milik keluarga si Aisyah ya sama anak anak kedua perempuan dengan Efeknya. dan mereka tinggal di rumah itu cukup lama. Akhirnya sang ayah menghilang entah Burung perkutut. seiring berjalannya waktu, naasnya mereka berempat dihabisi oleh orang pribumi dan Nippon yang tidak suka pada keadaan keberadaan mereka di sini. Nah, lebih kayak saya ke Ivana kan, kayak gitu. Nah, katanya juga yang menurut ceritanya Pak Yono yang didapat dari orang tuanya ini, di sekitar sini memang banyak keluarga Belanda yang tinggal. Waktu dulu maksudnya ya, sampai akhirnya beberapa di antara mereka ini balik lagi ke negara asal mereka. Dan ada juga beberapa di antara mereka yang dihabisi juga sama seperti mereka berempat oleh pribumi ataupun Nippon. Dan setelah menceritakan itu, Pak Yono pun berkali-kali minta maaf karena dia sama sekali juga nggak tahu cerita rumah ini dari awal. Dulu kakak saya pernah tinggal di rumah ini, tapi saya nggak pernah dengar cerita-cerita aneh dari kakak saya. Apa mungkin karena kakak saya nggak enak cerita apa kayak gimana? Karena saya udah ngasih rumah ini secara gratis, tapi yang jelas saya minta maaf ya Pak Nizar, karena harusnya saya cari tahu dulu tentang asal-usul rumah saya ini. Jadi nggak enak awal karena kan kalau pingsan-pingsan itu kan bisa menyalahkan apa yang ada di kandungannya si Hana, tapi itu dia nggak enaknya. Ku hanya diam, ia suka. Kamu sakit. Lihat ini, lihat. Lihat dulu. Kok bisa bolong? Enggak. Pak yang anak itu juga bertanya-tanya loh, kenapa kamu masih mau tetap di sini? Ya nggak apa-apa, saya tetap mau tinggal di sini, kata Han. Ya saya juga nggak keberatan Bu, nggak apa-apa. Semuanya terserah ibu sama bapak aja. Kalau memang masih mau tinggal di sini sih.